Selamat pagi Sobat Sehat Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Bersyukur kita masih diizinkan melakukan pelayanan di rumah sakit ini. Sebelumnya mari kita awali pekan kerja kita dengan mendengarkan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita doa, saya hantarkan. Ya Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, pertolongan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terlebih hari ini kami masih Tuhan utus untuk melakukan pelayanan di Rumah Sakit Panti Waluyo, dan kami ingin melandasinya Bapa dengan mendengarkan, merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berkata-kata kepada kami melalui firman yang mungkin menghibur kami atau bahkan menegur kami. Kiranya Tuhan menolong di dalam kami menerima firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini tema kita adalah benar tepat. Nasnya dari 1 Samuel 24 ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Yang demikian sabda Tuhan. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Demikian jauh pembacaan kita dari 1 Samuel 24 ayat ke-5 sampai dengan yang ke-7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita seringkali diperhadapkan dengan dua hal yang terkadang membuat kita berpikir, yaitu sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah. Mulai dari hal yang sederhana hingga hal-hal yang prinsip, yang berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita atau bahkan dengan banyak orang. Meskipun terkadang kebenaran itu relatif, karena menurut si A atau menurut si B atau juga menurut sekelompok orang bisa saja berbeda, sehingga muncul kata-kata benar, tepat. Dan sebagai contoh tindakan yang benar tepat atau benar salah, ada cerita demikian. Seorang perempuan sudah hampir meninggal dunia akibat penyakitnya yang boleh dikatakan kanker. Ada suatu obat yang menurut dokter dapat menyelamatkannya. Obat itu adalah semacam radium yang baru saja ditemukan oleh seorang apoteker di kota yang sama dengan pasien tersebut. Obat itu mahal ongkosnya dalam proses pembuatannya, tetapi si apoteker menjualnya 10 kali lipat dari ongkos pembuatannya tersebut. Ia membayar $200 untuk radium tersebut dan menjualnya seharga $2.000 untuk satu dosis kecil obat tersebut. Suami perempuan yang sakit tadi, Heinz, pergi ke setiap orang yang dikenalnya untuk meminjam uang karena dia tidak memiliki uang sejumlah tersebut. Dan kemudian ia hanya memperoleh $1.000, setengah dari harga obat tersebut. Dan ia menceritakan kepada apoteker bahwa istrinya sudah sekarat dan memintanya untuk dapat menjual obatnya tersebut dengan harga yang lebih murah atau memperbolehkan dia melunasi obat tersebut di kemudian hari. Tetapi si apoteker tersebut mengatakan, tidak, saya yang menemukan obat itu dan saya akan mencari uang dari obat itu.
Heinz menjadi putus asa dan membongkar apotek tersebut untuk mencuri obat demi istrinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, cerita ini dikarang oleh Lawrence Kohlberg. Dia adalah seorang psikolog yang membuat cerita ini untuk mengetahui perkembangan moral dari seseorang. Pertanyaan yang diajukan adalah, haruskah sang suami ini melakukan perbuatan tersebut? Tentunya tidak ada jawaban yang ideal. Kalau Heinz tidak mencuri, berarti dia tega membiarkan istrinya meninggal yang sedang sekarat tadi. Tentu saja tindakan ini salah bagi istrinya, namun benar secara hukum. Tapi kalau dia mencuri, berarti Heinz adalah penjahat yang benar-benar mencintai istrinya. Tindakan yang benar untuk menyelamatkan istrinya, namun tidak tepat karena tindakannya itu melanggar hukum. Bapak Ibu, melalui pengalaman kehidupan kita, ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang buruk, selalu kita temui. Jika kita renungkan dan perhatikan, sesungguhnya Tuhan pun sedang menuntun dan juga mendidik kita untuk kita bisa mengetahui, memahami, bahkan menakar sesuatu itu sudah benar dan sudah tepat atau belum. Orang Jawa bilang bener, bener, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum. Salah satu tandanya adalah ketika sesuatu tersebut dapat menciptakan damai sejahtera untuk semua pihak terkait, dapat dikatakan sebuah tindakan atau keputusan yang benar, bahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Permasalahannya bagaimana kita bisa memperoleh hal tersebut? Tentunya dengan kita lebih dan lebih lagi mempelajari kehidupan ini untuk bisa mengambil keputusan yang benar dan tepat tersebut. Dari salah satu kisah dilema moral tadi, mungkin bisa diambil jalan tengah yang sudah ditawarkan oleh Heinz. Dia akan membayar setengah dari harga obat tersebut dan kemudian dia akan melunasi di kemudian hari. Pasien tertolong, apoteker pun tidak rugi meskipun memerlukan kerelaan hati yang lebih untuk bisa melepaskan obat itu diterima oleh si perempuan yang sakit tadi. Dalam bacaan pagi ini pun Bapak Ibu, ketika Daud dikejar oleh Saul untuk dibunuh karena rasa benci dan juga iri dalam diri Saul karena Tuhan menyertai Daud melebihi dirinya, cukup menarik untuk kita perhatikan bersama bahwa peristiwa yang terjadi sebaliknya. Saat Daud ada di dalam gua, kemudian secara kebetulan Saul pun masuk ke dalam gua yang sama. Saul tidak bisa melihat siapa dan apa yang ada di dalam gua tersebut, tetapi Daud bisa melihat siapa orang selanjutnya atau bahkan hewan dan seterusnya yang akan masuk ke dalam gua tersebut. Karena dari luar terlihat gelap, sedangkan dari dalam gua itu terlihat terang untuk melihat keluar. Saul tidak melihat ternyata Daud ada di dalam, sedangkan posisi saat itu menguntungkan Daud karena dia bisa melihat Saul. Dan dalam kesempatan itulah Daud memotong ujung jubah Saul, bukan melakukan hal yang sama, merencanakan untuk membunuh Saul, tetapi justru dia hanya memotong ujung jubah Saul. Dari peristiwa ini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa Daud adalah seorang pemimpin yang cerdik dan juga pandai untuk menggunakan strategi. Ia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tepat. Walaupun orang-orang yang bersama dengan dia mengatakan bahwa Tuhan juga sudah
berkata, "Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Ini merupakan kesempatan emas untuk Daud bisa melakukan hal yang lebih dari sekedar memotong ujung jubah Saul. Orang-orang Daud mungkin berpikiran ini waktu yang tepat untuk membunuh Saul daripada mereka hidup dalam keterancaman. Kemudian menurut Daud, hal yang tepat untuk dilakukan adalah dia cukup memberi tanda bahwa dia ada di dalam gua tersebut dengan memotong ujung jubah Saul. Dengan kata lain, Daud tidak membunuh Saul karena Daud menyadari Saul adalah raja yang diurapi Tuhan. Daud tidak melakukannya meskipun dia ada dalam situasi terancam. Daud mampu berpikir secara jernih dan melakukan tindakan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, seandainya Daud membunuh Saul dan lalu hatinya berdebar-debar, maka itu merupakan sebuah perasaan yang lumrah. Tetapi Daud tidak membunuh atau melukai Saul. Dia hanya memotong puncak jubahnya, tetapi hatinya pun merasa berdebar-debar. Hal ini menunjukkan bahwa hati nuraninya menegur dia. Ia menyesali hal ini karena dia menganggap tindakan itu sebagai tindakan yang menghina kewibawaan Saul. Dan juga ini menunjukkan betapa pekannya hati nurani Daud terhadap dosa. Dan juga Bapak Ibu, ketika Daud melakukan tersebut, dia juga mengampuni Saul. Meskipun dia diancam akan dibunuh, tetapi dia mengampuni. Bahkan sebagai bonus dari Tuhan, ketika Daud mengampuni Saul, bangsa Israel bisa melihat betapa Tuhan memberkati Daud sehingga Daud disegani oleh bangsa Israel yang besar. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk tetap dapat berpikiran secara jernih dan juga mampu mengambil tindakan yang benar serta tepat. Jangan serupa dengan dunia ini yang kita akan mudah dipengaruhi untuk mengatakan benar menurut diri sendiri ataupun menurut kelompok tertentu saja. Namun mari kita menilik di dalam hati kita, pikiran serta jiwa kita masing-masing. Apakah kehidupan kita sudah searah, sudah berusaha untuk melakukan hal-hal yang benar dan tepat? Benar-benar Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Terima kasih karena Bapa boleh menyapa kami dengan firman-Mu, menghibur bahkan menegur kami melalui firman-Mu. Kiranya Bapa, di dalam kehidupan kami, pelayanan kami semua dimampukan untuk berproses, menjaga hal-hal yang baik di dalam Engkau, benar dan tepat, sehingga kami semakin menerima berkat-Mu, menerima anugerah-Mu, berproses, melangkah dengan mantap bersama dengan Tuhan. Kami berserah untuk aktivitas pelayanan kami di pekan kerja ini. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin.